Halo semuanya, berikut akan ditampilkan mengenai tutorial optimalisasi perangkat seluler, khususnya untuk Android ataupun smartphone. Disimak ya cara-caranya. Nah, untuk yang pertama, seringkali kita menggunakan handphone itu memiliki banyak aplikasi seperti permainan, sosial media, lalu ada browser, atau aplikasi-aplikasi keuangan maupun sekolah atau perkuliahan. Nah, inilah yang akan menjadi masalah jika kita tidak mengendalikannya dengan benar. Seperti contoh pada berikut, yaitu pada tab Chrome atau browser itu terdapat simbol senyum, yang berarti kita memiliki lebih dari 99 tab yang terbuka. Nah, ini pasti secara tidak sadar dibuka oleh masyarakat dan tidak menghapusnya kembali jika sudah tidak digunakan. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadi penyebab penumpukan case atau data pada handphone yang menyebabkan handphone nanti menjadi lambat atau lemot saat melakukan searching di browser. Terdapat dua cara untuk menghapus tab pada Chrome ini, yaitu pertama secara manual atau satu-satu dengan mengklik tanda silang di setiap tab. Nah, ini akan membutuhkan waktu lama jika terdapat banyak tab. Selanjutnya, ada cara kedua yang lebih cepat, yaitu menghapus semua tab dengan cara melakukan klik di bagian pojok kanan atas, kemudian tutup semua tab, lalu klik konfirmasi dan semua tab akan hilang. Jika sudah terhapus ketika kita membuka Chrome, maka akan ada tampilan angka yang menunjukkan berapa tab yang sedang aktif, dan ini lebih baik daripada yang sebelumnya karena melebihi 100 lebih tab. Dengan ini, proses browsing atau searching akan lebih cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah pembersihan case atau data aplikasi yang sudah tidak digunakan. Biasanya aplikasi dalam mencari, contoh seperti Chrome ini, itu akan menyimpan beberapa file yang belum terhapus. Bisa dilihat di sini dia menyimpan sekitar 1,8 GB. Untuk menghindari penghapusan data-data yang penting, kita akan menghapus case-nya terlebih dahulu. Caranya adalah hapus case dan bersihkan case. Nah, nanti penyimpanan dari Chrome-nya akan lebih longgar. Kemudian, jika data-data yang tidak digunakan, kalian bisa langsung mengklik hapus data. Pastikan data sudah di backup terlebih dahulu ya. Contoh lagi adalah YouTube. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu bersihkan case. Lakukan pada semua aplikasi yang ada pada handphone agar semuanya tidak memberatkan kinerja dari perangkat seluler itu sendiri. Selanjutnya adalah pembersihan aplikasi-aplikasi yang jangan digunakan. Di sini terlihat banyak sekali aplikasi. Mungkin salah satu dari aplikasi ini jarang digunakan oleh penggunanya. Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui, bahwa yang jarang digunakan atau sudah tidak digunakan lagi perlu dilakukan penghapusan agar tidak memberatkan kinerja dari perangkat seluler. Contoh di sini ada permainan Subway Surf yang jarang saya gunakan kembali. Nah, ini sudah memakan beberapa megabyte di dalam penyimpanan sehingga akan berpengaruh pada kinerjanya. Lakukan penginstalan atau pembongkaran aplikasi. Contoh lainnya bisa seperti game atau cukup menggunakan satu aplikasi belanja yang diperlukan. Contoh lain lagi di sini ada aplikasi shopping yang saya gunakan, yaitu Grab yang sudah tidak saya pakai. Maka lakukan uninstall atau pembongkaran aplikasi untuk dihapus dari perangkat. Selanjutnya adalah pembersihan tab dari perangkat seluler yang pernah dibuka.
Nah, tab ini harus segera dihapus seperti men-swipe ke kanan atau ke kiri atau dengan swipe secara langsung untuk membersihkan semuanya. Pembersihan memori. Kita bisa klik file atau dokumen yang ada pada perangkat. Di sini akan terdapat dua penyimpanan, yaitu penyimpanan dari HP atau bawaan dari HP. Yang kedua adalah kartu SD atau penyimpanan tambahan yang kita masukkan dari memory card. Nah, di sini bisa terlihat semua penggunaan aplikasi, video, gambar, dan lain-lain yang memakan ruang penyimpanan dari perangkat seluler kita. Bisa terlihat di handphone ini sudah memakan banyak penyimpanan sehingga harus diperlukan suatu pembersihan. Lakukan pembersihan secara berkala sesuai dengan bawaan HP masing-masing. Jangan takut untuk melakukan pembersihan karena hal ini hanya membersihkan sisa-sisa sampah atau junk yang ada pada aplikasi, namun tidak akan menghapus aplikasi yang ada. Namun, jika dirasa handphone tidak memiliki pembersih sendiri, maka bisa menambahkan aplikasi pembersih tambahan yang berada di Play Store untuk melakukan pembersihan secara berkala untuk handphone. Contoh untuk melakukan penghapusan data aplikasi yang sudah tidak digunakan yaitu pada UC Browser. Kemudian bisa mencari aplikasi lain yang dirasa datanya sudah tidak terpakai lagi. Hal ini hanya akan menghapus data-data seperti login maupun data download yang pernah pengguna lakukan, namun tidak menghapus aplikasi secara keseluruhan sehingga kita bisa dapat login kembali, namun dengan ruang penyimpanan yang sudah free atau bebas. Hal ini akan lebih meringankan kinerja dari perangkat seluler. Nah, dengan adanya pembersihan data aplikasi tadi, kita bisa lihat penyimpanannya itu lebih berkurang. Kemudian juga bisa melakukan penghapusan video yang sudah tidak diperlukan atau tidak digunakan kembali. Hal seperti ini karena video merupakan salah satu penyumbang pemakaian memori terbesar di perangkat seluler. Jadi jika dirasa videonya itu sudah dilakukan backup atau pencadangan di laptop maupun di flash disk atau sudah tidak digunakan, bisa dapat dihapus sehingga memori penyimpanan akan lebih free dan bebas. Kemudian juga dapat melakukan penghapusan foto-foto duplikat atau foto yang sama seperti yang ditunjukkan pada video berikut. Mengoptimalkan jaringan. Pertama, swipe ke atas, lalu buka setting atau pengaturan handphone. Kemudian pilih kartu SIM dan jaringan, dan pilih salah satu kartu provider Anda. Jika sudah, pastikan untuk mengaktifkan jaringan secara otomatis dan pilih titik akses sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Prioritaskan LTE atau 4G sehingga jaringannya maksimal, tidak seperti 2G atau Edge maupun 3G yang sudah jarang digunakan dan lebih lambat. Jika sudah, coba untuk melakukan mode pesawat untuk mereset jaringan. Tunggu sekitar 30-60 detik, kemudian hidupkan kembali dan hidupkan data seluler Anda sesuai provider yang sudah disetting. Jaringan akan tersambung dan bisa melakukan searching maupun browsing melalui Google maupun internet dengan lancar. Selanjutnya adalah iklan yang mengganggu. Berikut cuplikannya. Nomor HP-mu sudah pakai berapa lama? 4 tahun, kenapa? Coba kamu masukin nomor handphonemu. Wow, aku punya 40 juta ternyata. Hei, nomor handphone kamu Sangat mengganggu, bukan? Yuk disimak cara mengatasinya. Hal ini bisa terjadi karena kita tidak secara sengaja untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang menjadi virus. Pertama, buka setting.
Kemudian cari aplikasi. Kemudian cari aplikasi yang menurut Anda tidak pernah Anda install sebelumnya. Nah, di sini terdapat antivirus free yang tidak pernah saya install namun ada di handphone. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu aplikasi mencurigakan yang menjadi penyebab kemunculan iklan-iklan mengganggu di perangkat seluler. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara menguninstall atau membongkar aplikasinya. Kemudian cari lagi aplikasi-aplikasi mencurigakan yang tidak Anda ketahui, kemudian hapus seperti cara-cara sebelumnya. Hal ini sangat membantu karena dapat menghilangkan resiko munculnya iklan yang sangat mengganggu. Kemudian cek perizinan aplikasi. Jika sudah, maka kita akan mencoba merestart HP, yaitu dengan cara klik tombol power, kemudian pilih power off atau restart. HP akan terrestart dengan sendirinya dan insya Allah iklan-iklan yang sangat mengganggu tadi tidak akan muncul lagi di perangkat seluler Anda. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah optimalisasi diri perangkat seluler khususnya untuk Android dan smartphone agar lebih ringan dan penyimpanan lebih longgar. Jika Anda memiliki ponsel dan belum memiliki memori eksternal, lebih baik untuk membeli memori eksternal untuk menambah penyimpanan dari handphone. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali.